Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, berikut ini saya akan menceritakan tentang kisah sejarahnya Yahudi dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam ya guys. Nah, Yahudi atau Yudisme berasal dari bahasa Ibrani yaitu Yehuda. Yehuda sendiri adalah salah satu dari putranya Nabi Yakub alaihissalam guys. Seluruh keturunan Nabi Yakub itu dikenal dengan sebutan Bani Israel atau bangsa Israel. Yahudi itu sendiri adalah agama sekaligus bangsa keturunan Bani Israel itu guys. Tapi nggak semua ya guys ya, keturunan Bani Israel ini beragama Yahudi ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu guys pada masa zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ya guys ya. Sejarah panjang dari bangsa Israel dimulai pada tahun 2000-an sebelum Masehi guys. Ketika ini hiduplah seorang nabi bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kota tersebut mereka menyembah berhala dan matahari di kota Babilonia. Di sana Nabi Ibrahim berdakwah dan mengajarkan agama tauhid. Berbagai upaya dilakukan Nabi Ibrahim berdakwah agar penduduk negeri tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada ayahnya pun sendiri yang merupakan pematung berhala. Dakwah Nabi Ibrahim pun tidak diterima guys, dan akhirnya terlibat konflik antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, sang penguasa Babilonia pada saat itu guys. Setelah terlibat konflik dengan Namrud, Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi mengembara ke negeri Kan'an. Kemudian berpindah lagi ke Mesir karena terjadi musibah saat di Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dan dihadiahi seorang istri bernama Sarah, yang kemudian menjadi istri keduanya, kemudian kembali lagi ke negeri Kan'an. Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan seorang anak dari Hajar dan diberi nama Ismail, yang menetap di Hajar dan menjadi nenek moyang bangsa Arab saat ini, yang kemudian dia bawa ke lembah Makkah untuk membangun Ka'bah itu sendiri guys. Sedangkan dari istrinya Sarah, beliau mendapatkan seorang putra bernama Ishak. Kemudian Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail pada usia 40 tahun. Dan beliau mendapatkan anak kembar bernama Aisuh dan Yakub. Pada masa Nabi Yakub alaihissalam, awal mula bangsa Israel muncul dan hanya terdiri dari satu kelompok keluarga di antara banyak kelompok keluarga yang hidup di tanah Kan'an atau Palestina pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nabi Yakub dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 12 orang anak, yaitu bernama Ruwaibil, Syamun, Lua, Yahuda, Isakhar, Zailun, Yusuf, Benjamin, dan Naftali, Had, dan Asyir. Singkat cerita, di antara ke-12 anaknya Nabi Yakub ini yang bernama Yusuf, atau bisa kita kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ini menjadi pejabat besar di kota Mesir guys. Dan akhirnya dibawalah seluruh keluarganya yang 12 ini tinggal di Mesir. Dan Nabi Yusuf diberi lahan pertanian di bagian timur Mesir guys. Nah, sekarang pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ya guys ya. Nyambungnya ke situ. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, selama 400 tahun guys, populasi Bani Israel semakin bertambah guys.
Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dari kaum Bani Israel untuk berdakwah kepada Firaun kala itu. Firaun adalah seorang raja yang bernama Ramses Agung, penguasa Mesir yang kejam, yang memperbudak orang-orang dari kaum Bani Israel dan membunuh anak-anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Selama 400 tahun, populasi Bani Israel semakin bertambah besar guys, pada sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah dewasa dan mendapatkan wahyu, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam yang memimpin kaum Bani Israel. Hingga dalam 40 tahun tersebut Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia. Dan selanjutnya kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yosya bin Nun atau Joshua, kemudian berhasil menaklukkan Baitul Maqdis guys. Setelah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis di Palestina, agama mereka yaitu beragama tauhid rata-rata guys di Palestina itu. Lalu akhirnya lama-kelamaan bangsa atau kaum Bani Israel ini berkembang pesat guys, dan akhirnya lama-kelamaan mereka merubah agama yang awalnya tauhid itu menjadi agama Yahudi guys, lama-kelamaan. Makanya dari situ aja udah kelihatan ya guys ya, kaum ini nih bener-bener dah pokoknya. Nah terus perubahan tersebut langsung sejalan dengan perkembangan bangsa Yahudi, terus saja gitu. Nah, Yosya bin Nun adalah seorang yang soleh dari Bani Israel juga guys sebenarnya. Tapi beliau ini adalah murid Nabi Musa yang menggantikan Nabi Musa memimpin kaum Bani Israel pada tahun 1280 sampai 1200 sebelum Masehi. Setelah berhasil merebut tanah Kan'an atau tanah Palestina itu, mereka kaum Bani Israel lama-lama menjadi lupa guys akan awalnya itu mereka kan nyembahnya itu Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid kan. Nah, mulai lama-kelamaan mereka mulai terpengaruh dengan adat istiadat penduduk aslinya, yaitu asli kaum Kan'an itu guys. Akibatnya mereka mulai menyembah berhala seperti patung sapi dan berhala lainnya guys. Setelah Yosya bin Nun wafat, kaumnya terpecah belah. Isi kitab suci Taurat berani mereka ubah dan ditambah-tambahkan. Mereka mengalami 3 masa, yaitu masa kehakiman, masa kerajaan, dan masa perselisihan. Kaum ini di masa kerajaan, yaitu di masa Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Raja Talut dan kemudian menjadi raja negeri tersebut. Dan selanjutnya digantikan putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan masa perselisihan pun terjadi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia guys. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babilonia Nebukadnezar berhasil menduduki Palestina dan mengusir penduduknya serta berhasil merebutnya dari Yehuda, dan mereka memenjarakan orang-orang Yahudi dan membawa sebagai tawanan dan budak ke Babilonia. Dan pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia yang bernama Kupsi berhasil menaklukkan Babilonia dan membebaskan kaum Yahudi, yang kemudian sebagian dari mereka balik lagi ke Palestina guys. Dan pada masa Nabi Isa alaihissalam ya guys, sekitar tahun 135 sebelum Masehi, bangsa Romawi pada kepemimpinan Adrian berhasil mengalahkan revolusi yang dilakukan oleh Yahudi dan mengusir mereka dari Palestina, dan akhirnya mereka terpecah belah di berbagai tempat di muka bumi. Dan ini pun terjadi di QS Al-A'raf ayat 167 sampai 168 guys. Saat Palestina berada dalam kekuasaan Romawi,
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada kaum Bani Israel, dan ini pun ada di QS As-Saff ayat 14. Tentara Romawi bersama ulama Yahudi mencari Nabi Isa dan berusaha untuk membunuhnya dengan cara menyalibnya. Padahal Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjadikan seseorang pengikutnya yang ingkar, yaitu Yudas, memiliki rupa yang sama, dan kemudian dia dihukum salib karena disangka sebagai Nabi Isa alaihissalam, guys. Nah, begitulah guys, turun-temurun dari kaum Bani Israel ini nggak ada yang benar ya guys ya, sombong, semuanya ada pada mereka lah, seperti itulah guys. Nah, selesai sudah guys video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe and comment. See you next time guys, next video. Bye bye.